Memang sudah saatnya bumi ini mendekati akhirnya, dunia mendekati kiamat. Maka dari itu perbanyaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik kita, pemilik segala sesuatu, penguasa kita, penguasa segala sesuatu. Tidak mungkin ada bencana ini tanpa izinnya. Tidak mungkin ada bencana ini tanpa kehendaknya. Jika Allah berkehendak, maka cukup dengan kun fayakun. Jadi, maka jadilah ia. Berturut-turut kita mendengar gempa di Cianjur dan sekarang di Garut. Mungkinkah itu akan terjadi di Purwakarta? Bisa jadi. Karena sekali lagi semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan diri kita ketika musibah itu terjadi. Bagaimana kita bisa sabar. Sebagaimana sabarnya orang-orang yang saat ini tertimpa gempa. Bagaimana kita bisa kuat imannya, meyakini bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak meratapi keadaan. Dan terutama bagaimana kita menjaga diri kita dan keluarga kita agar tidak tergolong orang-orang yang kufur nikmat. Kalau memang ini adalah akhir dunia menjelang kiamat, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Selain diri kita menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perhatikan keturunan kita. Bisa jadi bukan kita yang mengalami kiamat. Kita keburu mengalami kiamat kecil kita, yaitu kematian kita. Dan anak keturunan kita lah mungkin nantinya akan mengalami kiamat kubro, saat dimana dunia dihancurkan sehancur-hancurnya. Jikalau memang itu terjadi kepada anak keturunan kita, maka takutlah. Karena menurut Nabi, orang-orang yang menyaksikan kiamat itu terjadi, orang-orang yang ada pada saat kiamat kubro itu terjadi, mereka adalah golongan yang paling buruk. Paling buruk imannya, paling buruk akhlaknya. Dan saat ini kita pun sudah bisa melihat bagaimana generasi-generasi muda kita saat ini. Bagaimana akhlak dan moral anak-anak kita saat ini. Bagaimana kehidupan kemaksiatan masih terus berjalan. Bisa jadi ada keluarga kita di dalamnya. Maka berhati-hatilah, waspadalah, dan terutama takutlah. Seandainya Allah mentakdirkan ada di antara keluarga kita yang menjadi saksi terjadinya kiamat, maka itulah seburuk-buruk golongan. Dan itu adalah keluarga kita. Maka sebelum itu terjadi, ikhtiar terus, usahakan terus, jaga keluarga kita, terutama anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita kehilangan pendidikan agamanya. Jangan sampai anak-anak kita kehilangan akhlak mulianya. Jangan sampai anak-anak kita terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan. Perhatikan kalimat-kalimat yang sering terucap dari mulut anak-anak kita. Perhatikan bagaimana tingkah laku mereka. Dan terutama perhatikan sholat mereka. Jika anak kita belum sholat, Pak, Bapak harus merasa takut.
Kalau dengan semua bencana yang telah Allah tunjukkan saat ini masih belum membuat anak-anak kita sadar, belum membuat kita sendiri sadar, lantas mau nunggu apa lagi? Mau menunggu bencana itu terjadi di tempat ini, baru kemudian kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bisa jadi terlambat. Saat bencana itu mungkin terjadi di sini, kita menjadi bagian dari korban yang meninggal dunia. Itu terlambat. Atau keluarga kita, atau anak-anak kita, itu terlambat namanya. Sekali lagi, kalau dengan semua bencana yang sudah Allah tampakkan saat ini di mana-mana, kita saat ini hanya tahu yang ada di Indonesia, di Jawa Barat khususnya. Tapi kita tidak tahu bagaimana keadaan gempa, bencana bumi dan sebagainya yang ada di seluruh dunia. Kita dengar kabar bagaimana Jeddah kemarin banjir besar. Bagaimana Mekah Al-Mukarramah diguyur hujan lebat. Atau di belahan bumi yang lainnya bisa jadi ada bencana yang lebih hebat. Lantas, akankah kita diam saja? Akankah kita hanya merenungi saja bagaimana keadaan bencana itu terjadi, tapi tidak membuat kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak membuat kita lebih sadar bahwa seandainya bencana itu ada di hadapan kita, ada di bumi kita tercinta ini, di Purwakarta ini, bagaimana kita menghadapinya kalau kita tidak mempersiapkan diri kita dan keluarga kita? Maka dari itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi saya mengajak, mari kita memperbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali kita masih terpesona dengan urusan-urusan dunia kita. Kita masih disibukkan dengan segala macam kehidupan dunia kita, sehingga sering lalai terhadap apa yang menjadi kewajiban kita, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita itu masih mengikuti emosi, hawa nafsu, sehingga lupa bahwa sesungguhnya kita masih punya iman yang harus kita rawat, yang harus kita jaga. Jangan sampai emosi dan hawa nafsu kita itu membuat iman kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Seringkali kita pun melihat, menyaksikan apa yang terjadi, lantas hanya merenungi diri, tapi tidak membuat kita merubah diri. Bisa jadi juga masih banyak maksiat yang kita lakukan, masih banyak syirik-syirik kecil yang kita lakukan, bohong, dusta masih sering kita lakukan, zalim baik kepada diri kita sendiri ataupun kepada orang lain masih sering kita lakukan. Dan bisa jadi itu yang menjadi wasilah kemurkaan Allah kepada manusia, kepada kita. Maka sekali lagi saya mengajak, mari kita memperbanyak istighfar, memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diampuni seluruh dosa-dosanya, agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta dengan seluruh keluarga kita sebelum terlambat. Jangan menunggu bencana itu datang ke tempat kita ini baru kita sadar. Mari cukup dengan melihat bagaimana saudara-saudara kita di daerah-daerah lain yang terkena bencana yang membuat kita sadar sekarang ini bahwa kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dekat hanya ketika sholat, kita dekat hanya ketika mengaji, membaca Al-Quran.
Tapi di tempat kerja kita masih jauh dari Allah. Dalam hubungan bermasyarakat kita masih jauh dari Allah. Dalam keluarga kita masih jauh dari Allah. Maka mari dekatkan diri kita dan keluarga kita seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah masing-masing keluarga menyadari hal ini, kemudian mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka satu masyarakat RT 28 ini, RW 09 ini, bahkan seluruh Perum BIP ini, kalau kesadarannya sama, semua mendekatkan diri dan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah mudah-mudahan kita akan terhindar dari bencana apapun. Mudah-mudahan segala apapun yang Allah tampakkan saat ini, sekali lagi, adalah sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bukan sebuah hukuman. Maka sebelum hukuman itu ada dan terjadi kepada kita, mari kita sadar dulu. Mari kita menyadari terlebih dahulu. Sadar akan semua kesalahan dan kemaksiatan yang telah kita lakukan. Maka mudah-mudahan dengan kesadaran ini, dan kemudian kita memohon ampun Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan sebagai pengingat, karena terus terang saya pribadi merasa ketakutan dengan semua bencana yang terjadi ini. Khawatir semua bencana yang terjadi ini lambat laun akan mendekat kepada kita. Karena saya merasa masih banyak dosa yang saya lakukan, masih banyak kemaksiatan yang saya lakukan. Apalagi saya banyak bicara. Maka ketakutan ini semakin menguat ketika tadi mendengar bagaimana saudara-saudara di Garut terkena bencana gempa juga. Mudah-mudahan sekali lagi inilah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian dan membuat kita sadar dan disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari saya, yang salah datang dari saya sebagai manusia, mohon dimaafkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Usikum wa nafsi bittaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.